Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali menjumpai Anda. Senin 12 Februari 2024 bersama saya Riki Saputra. Dan saya Lugina Salsabila. Berbagai informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan juga di media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Pohon tumbang timpa kendaraan dan tutup akses jalan di Kota Padang. Masa tenang, alat peraga kampanye masih terpasang di sejumlah lokasi di Sumatera Barat. Kita ke informasi pertama, saudara. Pohon tumbang menghambat akses jalan dan menimpa 2 unit mobil di Jalan Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus lalu lintas kendaraan pada jalan utama Kota Padang terganggu akibat macet. Sebuah pohon pelindung jenis Kansano dengan panjang 30 meter dan diameter 25 cm tumbang hingga menimpa 2 unit mobil di Jalan Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Tim TRC BPBD Padang dibantu Satpol PP dan Damkar Kota Padang yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi pohon. Beruntung pengemudi mobil berhasil selamat, namun 1 unit mobil yang tertimpa batang pohon mengalami rusak cukup parah. Selain menimpa 2 unit mobil, pohon tumbang juga menghambat akses jalan utama Kota Padang yang memicu arus lalu lintas terganggu akibat kemacetan. Agar arus lalu lintas bisa berjalan, pihak kepolisian melakukan pengalihan arus. Tidak hanya itu, pohon tumbang tersebut juga merusak kabel aliran listrik dan telepon di sekitaran wilayah Jalan Hamka tersebut. Memang sekarang ini cuaca ya, cuacanya mungkin cuaca cerah tapi angin kencang. Jadi karena pohon ini sudah tua, jadi mungkin terjadi pohon tumbang. Panjang pohon sekitar berapa meter, Pak? Lebih kurang 30 meter. 30 meter ya. Pohon tersebut dapat dievakuasi oleh tim gabungan lebih kurang selama 2 jam dan arus lalu lintas kembali bisa dilewati. BPBD menghimbau kepada masyarakat tetap waspada terhadap hujan serta angin kencang yang diprediksi terjadi beberapa hari ke depan yang bisa memicu pohon tumbang, banjir, dan longsor. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, 3 unit bangunan Sekolah Dasar Negeri 37 Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Inilah detik-detik kobaran api membakar 3 unit bangunan yang berada di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 37 Pengambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Api dengan cepat menghanguskan 2 unit rumah dan 1 ruang perpustakaan sekolah. Petugas Damkar Kota Padang yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan 40 personil dengan 8 armada menuju lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Sampai di lokasi, personil Damkar dengan cepat mematikan api agar tidak menyambar bangunan lainnya. Api dapat dipadamkan lebih kurang selama 40 menit. Kabid Ops Damkar Kota Padang, Sultan Hendra, mengatakan untuk penyebab kebakaran pihak Damkar menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Tepatnya di Samsung kantor sama Dubek. Jadi sampai di lokasi adapun yang terbakar adalah 1 unit bangunan penjaga sekolah di SD 37 Pengambiran. Kemudian ada juga yang terbakar 1 ruangan perpustakaan.
Tambah tadi satu unit bangunan juga besarnya. Jadi ada 3 unit bangunan yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang pria diduga penadah barang curian di kawasan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, ditangkap Polresta Padang saat menggunakan narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 paket sedang sabu-sabu dan 1 paket kecil ganja kering. Seorang pria berinisial Z ini tidak bisa berkutik saat ditangkap Satreskrim Polresta Padang di rumahnya yang berada di kawasan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku diamankan karena diduga seorang penadah barang curian. Ternyata Z juga kedapatan menguasai dan memakai narkotika di dalam kamarnya. Saat digeledah, polisi menemukan 2 paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dan 1 paket kecil narkotika jenis ganja kering yang ia simpan dalam saku celana dan kamarnya. Saat polisi menemukan barang haram tersebut, langsung disaksikan oleh pihak keluarga pelaku. Untuk proses lebih lanjut, Z beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang. Menerima laporan dari masyarakat secara resmi dengan adanya kehilangan di dalam sebuah rumah tempat yang ditinggali korban. Kita melaksanakan penyelidikan dan kita menemukan barang bukti, yaitu 1 buah handphone di tangan seseorang. Pada saat kita melakukan penangkapan atau pengamanan kepada seseorang yang diduga penadah barang curian tersebut, pada saat itu tim menemukan beberapa paket narkotika. Usai diinterogasi atas kepemilikan barang haram tersebut, Satreskrim Polresta Padang menyerahkan Z dan barang bukti ke unit Satres Narkoba Polresta Padang. Saat ini kasus Z tengah didalami oleh Satres Narkoba Polresta Padang untuk mengetahui dari mana narkoba itu didapatkan oleh pelaku. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara Kapolres Pasaman Barat pastikan situasi Kamtibmas jelang pemilu dan pendistribusian logistik aman. Selain melekat pengamanan logistik, Kamtibmas di lingkungan tingkat negari dipastikan kondusif sehingga tahapan pesta demokrasi berjalan lancar. 2 hari jelang pemungutan suara, Kapolres Pasaman Barat pastikan situasi Kamtibmas di Pasaman Barat kondusif dan berjalan lancar. Tim pengamanan juga melekat di tahapan pendistribusian logistik. Selama tahapan pemilu, polisi hingga tingkatan terendah sudah melakukan monitoring di lapangan, termasuk masyarakat di nagari dan pengamanan di setiap tahapan pemilu, agar bisa memberikan rasa aman bagi semua pihak. Kapolresta Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan, petugas keamanan sudah diploting hingga tingkat kecamatan. Petugas juga melakukan pengamanan gudang logistik serta mengajak masyarakat bersatu di tengah perbedaan pilihan. Kapolres mengajak masyarakat Pasaman Barat bisa bersama-sama sukseskan tahapan pemilu. Berbagai kegiatan pencegahan dan sosialisasi di lapangan terus dilakukan. 30 personil yang langsung melekat di kendaraan, pengawalan, dan apabila nanti logistik sudah sampai di kantor PPK akan melaksanakan pengamanan kembali dari jajaran Polsek, dibantu Polres dan maupun dari pihak KPU yang sudah standby di lokasi atau pengamanan logistik sampai dengan pada saat hari pencoblosan nanti. Sejauh ini untuk kesiapan kita dari sarana prasarana kita persiapkan, personel kita persiapkan, kita dilaksanakan mapping situasi masing-masing TPS yang kita akan laksanakan pengamanan nanti pada tanggal 14 Februari. Ya, kita mengharapkan mohon dukungan kerjasamanya semuanya masyarakat ikut berpartisipasi mengamankan dan mensukseskan kegiatan pemilu tahun ini. Kapolres meminta semua jajarannya bergerak cepat serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Polisi juga akan plotting untuk membantu pengamanan distribusi logistik hingga di TPS, serta aman sampai kembali ke gudang PPK pasca pungut dan hitung. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antara tentang sampah menumpuk, petugas terlambat dalam mengangkut sampah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Susah. Nah, lagi tanggapan PT.
Celak bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah gitu. Apa lah? Kita nih kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Coba ya. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini. Iya. Kalau saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar apabila. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Banyaknya sampah di sepanjang median jalan bypass membuat masyarakat dan pengguna jalan terganggu. Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengakui adanya keterlambatan petugas dalam pengangkutan sampah hari ini. Terlihat sampah bertumpuk di titik-titik median jalan bypass. Kondisi ini berbeda dari hari biasanya. Saat dikonfirmasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengaku ada keterlambatan dari petugas pengangkut sampah. DLH meminta maaf kepada masyarakat dan pengguna jalan karena tumpukan sampah mengganggu kenyamanan. Biasanya petugas sudah mengangkut sampah dari TPS resmi ke TPA sebelum jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun pukul 15 waktu Indonesia Barat masih terpantau tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Padang. Meski demikian, DLH mengaku kekurangan kontainer sampah yang dijadikan sebagai TPS resmi sehingga sampah yang ada tidak tertampung seluruhnya ke dalam kontainer. TPS resmi saat ini hanya berjumlah 148 titik, sementara TPS liar 600 titik. Keberadaan TPS liar ini yang menyebabkan tumpukan sampah di sepanjang jalan Kota Padang. Idealnya Kota Padang membutuhkan 380 TPS resmi untuk bisa mengcover seluruh sampah di Kota Padang. Setiap harinya ada sebanyak 29 dump truck yang digunakan untuk mengangkut sampah ke TPA. Kami menyampaikan permohonan maaf karena pada hari ini kita terlambat mengangkut, personil sisir kita terlambat mengangkut seluruh sampah-sampah liar yang di median-median jalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berjanji kondisi ini tidak akan terulang kembali. Pihaknya menegaskan akan mengevaluasi jam kerja petugas pengangkut sampah agar sampah tidak berserakan di jam-jam sibuk. Delima Febriat, Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat kerusakan drainase di bagian badan jalan menimbulkan genangan air di sekitar pemukiman padat penduduk di Nagari Ujung Gading. Selain mengganggu lalu lintas, bau tidak sedap dan ancaman kesehatan menghantui warga, sehingga dinas terkait diminta gerak cepat. Bau busuk dan genangan air di tengah jalan dan sekitar pemukiman warga di Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading menjadi permasalahan mendesak bagi pengendara dan ratusan warga di daerah tersebut. Kerusakan gorong-gorong di bawah jalan membuat aliran air tersumbat. Kerusakan jalan dan gorong-gorong tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Meski sudah ditinjau tim PU Provinsi, kerusakan tersebut belum diperbaiki. Akibatnya puluhan rumah warga tergenang air selokan yang tidak sehat. Alfi, salah seorang warga, mengaku air busuk dan genangan air masuk ke dalam rumahnya. Mereka sudah melakukan gotong royong bersama dan pembersihan jalan, namun tidak bisa membuat aliran air lancar karena terjadi penyumbatan di bawah aspal. Warga berharap pemerintah provinsi bergerak cepat, jika dibiarkan lama akan berpengaruh terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat sekitar. Banyak warung yang terdampak dan dikhawatirkan menimbulkan penyakit. Karena jalan mobil-mobil truk dan truk itu lewat kan runtuh jalannya itu. Jadi sebelumnya itu ada polongan di tengah-tengah itu? Ada, udah lama polongannya. Jadi amblas? Amblas ke bawah. Jadi aliran airnya? Ya tersumbat lah. Kalau Bapak mau lihat, silakan dia ke dapur saya sekarang. Banjir ya? Itu terendam. Iya segini airnya tuh, setelah hujan. Segini lagi tambahnya. Itu berapa hujan berapa jam baru bisa kena itu Bang? 1 jam aja udah banjir. Sementara itu, Kepala Jorong Pasar Lama Padri mengaku tim provinsi sudah meninjau lokasi. Janjinya perbaikan jalan tersebut selain ancaman kecelakaan lalu lintas, banjir dan genangan air terus terjadi saat hujan turun. Ya udah lama ya sebenarnya ini. Udah lama, udah bertahun-tahun itu. Tapi ini belum ada solusi baiknya kan. Dampaknya secara kesehatan dan ini Pak? Ya terhadap masyarakat lah, masyarakat kita kan nanti kan ya penyakit bikinnya kan. Karena air genangan air sampai ke dalam kan. Ada banyak rumah yang kena? Banyak. Apa? Warga berharap semua ini bergerak cepat karena kondisi ini sangat membahayakan. Dinas PU diminta bergerak cepat karena mereka sudah melaporkan peristiwa tersebut ke provinsi dan daerah. Warga khawatir akan menimbulkan korban jiwa. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pendistribusian logistik pemilu serentak 2024 ke daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau.
Namun seluruh logistik ditargetkan selesai 1 hari jelang pemungutan surat suara di seluruh TPS di Provinsi Sumatera Barat. KPU Provinsi Sumatera Barat menargetkan seluruh logistik pemilu 2024 sudah selesai didistribusikan ke TPS pada 1 hari sebelum pemilihan atau tanggal 13 Februari 2024 mendatang. Ketua KPU Sumatera Barat menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan daerah-daerah tersulit dan terjauh di Sumatera Barat. Bagi daerah yang sulit terjangkau telah dilakukan pendistribusian lebih awal. Terdapat 4 kategori dalam pendistribusian logistik pemilu, yakni daerah sangat sulit, daerah sedang, dan daerah biasa. Daerah yang sangat sulit itu sudah mulai didistribusikan logistik pemilu sejak 8 Februari, seperti ke Kabupaten Kepulauan Mentawai dan beberapa lokasi di pesisir selatan. Untuk daerah sulit mulai didistribusikan tanggal 9 Februari, seperti ke Pasaman, Pasaman Barat, 50 Kota, dan Darmasraya. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat Sabtu malam 10 Februari, jumlah logistik sudah sampai ke 44 kecamatan dan akan terus bertambah mengingat distribusi masih dilakukan. Tipe dan tipologi wilayah Sumatera Barat, tentu kita memahami bahwasanya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan geografis, kemudian cuaca, kemudian juga kendala alam lainnya. Makanya kami sudah melakukan mitigasi sebelum proses pendistribusian logistik ini dengan berbagai pihak, termasuk BMKG, kemudian juga BPBD, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang memiliki informasi terkait dengan kewenangannya dalam mengelola geografis di Sumatera Barat berkaitan dengan alur distribusi logistik yang akan kita lakukan. Ketua KPU Sumatera Barat menghimbau seluruh masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Masyarakat yang belum menerima undangan mencoblos atau formulir C pemberitahuan diperbolehkan menghubungi dan meminta langsung ke kelompok panitia pemungutan surat suara. Sebelumnya KPPS telah mendistribusikan formulir C pemberitahuan sejak 10 Februari 2024. Namun masih banyak masyarakat yang belum menerima surat undangan pemilih. 2 hari menjelang pemungutan surat suara Rabu 14 Februari 2024, KPU Kota Padang mematangkan persiapan mulai dari distribusi logistik dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain distribusi logistik, KPPS juga telah membagikan formulir C pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Dan bagi masyarakat yang belum menerima pemberitahuan dan undangan ke TPS, diperbolehkan untuk menghubungi dan meminta ke KPPS. Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra menjelaskan, KPU melalui petugas KPPS telah membagikan surat undangan memilih sejak 10 Februari lalu kepada DPT dan harus selesai hingga tanggal 13 Februari atau 1 hari menjelang pemungutan surat suara. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum menerima surat undangan pencoblosan. Situasinya saat ini kan sedang berjalan ya. Ini memang masa tahapan pemilih menunggu kiriman dari C pemberitahuan yang disampaikan oleh penyelenggara di TPS, dalam hal ini adalah KPPS. Jika ada pemilih yang merasa sampai hari ini belum mendapatkan C pemberitahuan, itu ada mekanisme yang bisa berlaku. Silakan dihubungi RT RW-nya, diminta nomor kontak petugas KPPS yang bertugas di RT tersebut, kemudian dihubungi petugas KPPS-nya. Saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Padang mulai mendistribusikan surat suara pemilihan umum tahun 2024. Dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang, KPU Kota Padang telah mendistribusikan surat suara di 85 kelurahan 9 kecamatan, sisanya 19 kelurahan di 2 kecamatan didistribusikan pada 13 Februari 2024. Demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, ratusan alat peraga kampanye pemilu serentak anggota legislatif DPD RI serta APK calon presiden wakil presiden masih terpasang di berbagai tempat di Kota Payakumbuh di hari pertama masa tenang. Padahal sebelumnya Komisi Pemilihan Umum telah mengimbau dan mengirim surat kepada partai politik untuk membuka secara mandiri APK yang dipasang tersebut. Masa tenang pemilu serentak tahun 2024 seharusnya bersih dari alat peraga kampanye atau APK calon anggota legislatif dari berbagai tingkatan. Padahal sebelumnya KPU telah meminta partai politik untuk membuka secara mandiri. Terkait kondisi itu, KPU menyebutkan pihaknya bersama pihak terkait nantinya akan melakukan pembersihan terhadap APK yang masih ada.
Dari pantauan di lapangan, APK berbagai ukuran terlihat terpasang di jalan utama dan jalan batas kota antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota, termasuk di jalan-jalan di berbagai kelurahan. Selain itu, APK juga banyak terpasang di pepohonan. Masa tenang dalam pemilu serentak tahun 2024 diatur dalam Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara pada Rabu 14 Februari 2024. Makanya melalui forum ini kita himbau kepada seluruh partai politik untuk membersihkan APK-nya secara mandiri bersama seluruh jajaran partai politik. Secara resmi sudah bersurat kepada masing-masing partai politik untuk meminta partai politik membersihkan alat peraga kampanyenya secara mandiri dengan penuh keikhlasan. KPU terus berharap kedepannya partai politik peserta pemilu dengan kesadaran sendiri untuk membuka APK yang masih terpasang tersebut. Selain itu juga diingatkan agar calon anggota legislatif untuk tidak melakukan kampanye baik secara terbuka maupun secara terselubung. Karena masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu, sehingga tidak boleh ada aktivitas kampanye apapun sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 PKPU nomor 15 tahun 2023. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sekitar 3.000 pemilih disabilitas masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu Serentak tahun 2024 di Kabupaten 50 Kota. Selain meminta KPPS untuk memastikan agar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT bisa memberikan hak pilihnya pada 14 Februari nanti. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten 50 Kota juga ingatkan KPPS untuk memprioritaskan pemilih disabilitas saat hari pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 50 Kota ingatkan KPPS untuk memprioritaskan pemilih disabilitas saat hari pencoblosan yang akan digelar 2 hari lagi. Jumlah pemilih disabilitas yang mencapai 3.000 orang itu menurut KPU telah terdaftar dalam pemilih tetap pemilu serentak tahun 2024. Nantinya saat pemungutan suara penyandang disabilitas akan lebih diprioritaskan dalam memberikan suara meski mereka terlambat datang. Prioritas diberikan mulai dari kedatangan hingga selesai memberikan hak suara. KPU juga menyebutkan bahwa seluruh TPS yang ada di Kabupaten 50 Kota ramah terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara juga telah diberikan bimbingan teknis, diantaranya memfasilitasi penyandang disabilitas di pemilu. Sementara secara keseluruhan, jumlah DPT pemilu serentak di Kabupaten 50 Kota mencapai 292.105 orang pemilih, dengan jumlah tempat pemungutan suara mencapai 1.261 yang tersebar di 13 dan 79 nagari di Kabupaten 50 Kota. Dari jumlah pemilih 292.105 orang tersebut, jumlah pemilih laki-laki mencapai 143.841 dan pemilih perempuan sebanyak 1.408.244 orang pemilih. Kecamatan Harau merupakan pemilih terbanyak dengan jumlah total mencapai 41.030 pemilih. Disusul oleh pemilih di Kecamatan Lare Sago Halaban dengan jumlah 29.855 pemilih. Kepada seluruh KPPS untuk memperhatikan pemilih disabilitas. Yang pertama, bisa didahulukan dalam proses pelayanan untuk memilih dan juga TPS, seluruh TPS yang ada di Kabupaten 50 Kota ini ramah dengan kondisi disabilitas. Dari jumlah pemilih tersebut juga terdapat sebanyak 2.982 pemilih disabilitas. KPU sebelumnya juga telah melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024, sehingga seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai ketentuan dan penyandang disabilitas terlayani dengan baik ketika menyalurkan hak pilih. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menjelang hari pencoblosan dan pemungutan suara, jajaran KPU Agam mulai mempersiapkan pendistribusian logistik. Sebanyak 90 unit truk disiapkan untuk mengantarkan logistik hingga sampai ke nagari dan TPS se-Kabupaten Agam.
Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menyediakan 90 unit truk untuk mendistribusikan kotak suara beserta lainnya ke seluruh TPS se-Kabupaten Agam. Pihaknya menggunakan distributor Zataka sebagai pihak ketiga melalui proses lelang sebelumnya. Ketua KPU Agam, Herman Sosilo, mengatakan pihaknya mulai mempersiapkan pendistribusian logistik, pendistribusian ke 94 nagari atau 1.721 unit tempat pemungutan suara atau TPS di Kabupaten Agam. Pihaknya menargetkan 1 hari sebelum pemungutan suara, logistik pemilu 2024 harus telah berada di lokasi TPS. Selain diamankan di kantor nagari, juga bisa langsung ke TPS setempat. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan jajaran PPK, KPPS melalui pengawasan Panwascam dan PTPS, pemerintah kecamatan, nagari, dan jajaran Polsek setempat. Untuk memasukkan logistik pemilu ke dalam armada dan kendaraan kita untuk persiapan pendistribusian logistik ke seluruh kantor nagari yang ada di Kabupaten Agam. Herman Susilo menambahkan pihaknya menghimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pendistribusian logistik sehingga berjalan transparan. Berharap proses pendistribusian logistik pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Distira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Bawaslu Kota Padang Panjang menertibkan alat peraga kampanye atau APK peserta pemilu. Seluruh alat peraga kampanye ini ditargetkan bersih 1 hari sebelum hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Satu persatu alat peraga kampanye atau APK peserta pemilu di Kota Padang Panjang dicopot oleh petugas gabungan, KPU, Bawaslu, dan pihak berwenang lainnya. Padahal sesuai aturannya pembersihan APK ini merupakan tanggung jawab daripada peserta pemilu. Bawaslu mengaku telah menyampaikan himbauan kepada partai politik dan peserta pemilu untuk bisa membersihkan APK secara mandiri selama masa tenang berlangsung. Namun, himbauan tersebut tidak diindahkan oleh sebagian peserta pemilu dan akhirnya terpaksa ditertibkan petugas. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum, selama masa tenang peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apapun, termasuk keberadaan alat peraga kampanye. Ditargetkan 1 hari menjelang hari pemungutan suara, seluruh APK yang berdiri di ruang publik telah selesai dibersihkan. Targetnya dalam penertiban alat peraga kampanye ini sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu, yang mana dalam masa tenang ini kita melaksanakan penertiban bersama sahabat-sahabat kita di penyelenggara KPU. Hal ini sesuai dengan arahan dan instruksi Ketua Bawaslu RI untuk kita menertibkan secara bersama-sama. Melalui itu kami juga menghimbau partai politik agar untuk menertibkan secara mandiri. Nah, pelaksanaan penertiban ini secara menyeluruh akan kita tertibkan pada hari ini sampai dengan lingkungan di kawasan TPS. Sony juga mengajak masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 untuk menyuarakan pilihannya. Dari 2 kecamatan, seluruh TPS dipastikan berada di kawasan yang mudah diakses oleh pemilih. Demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, guna mencegah terjadinya pelanggaran di masa tenang, Bawaslu mengimbau peserta pemilu mensterilkan alat peraga kampanye dan tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Tim patroli gabungan bersama jajaran Bawaslu akan melakukan upaya pencegahan dan penertiban APK maupun kampanye. Maksud kami APK maupun kampanye selama masa tenang. Memasuki masa tenang yang dimulai tanggal 11 Februari, alat peraga kampanye berupa bendera dan spanduk maupun baliho peserta pemilu di sekitar Pulau Sipora masih banyak ditemukan di pinggir jalan raya. Meskipun sebagian APK lainnya telah dicabut dan diangkut oleh tim partai politik peserta pemilu. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Perius Sabagalet, mengatakan, pada masa tenang hingga 13 Februari, peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan berbagai aktivitas kampanye seperti pertemuan, sosialisasi, pentas seni, silaturahmi, dan bentuk lainnya karena melanggar regulasi. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, petugas patroli gabungan dapat membubarkan secara persuasif. Jika pelanggaran yang dilakukan fatal, maka akan diproses sesuai regulasi. Guna mencegah dan memastikan tidak ada yang kampanye pada hari pertama masa tenang, tim gabungan melakukan patroli pengawasan dari kilometer 0 Desa Topejat hingga Dusun Monga, Desa Mara. Di masa tenang, ya, alat peraga kampanye, alat bahan kampanye dan seluruh jenis atribut yang masih terpasang sampai hari masa tenang pertama ini itu akan dilakukan pembersihan secara gabungan juga besok pagi tanggal 12 dari pagi sampai selesai, dan ini sudah menjadi sebuah keputusan di rakor stakeholder kemarin di tanggal 10
Februari kemarin. Selanjutnya PJ Bupati Kepulauan Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak saat apel siaga patroli pengawasan menyebutkan tingkat kerawanan pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang terendah di Sumatera Barat. Sehingga diharapkan sinergitas seluruh lapisan masyarakat hingga hari pemungutan suara untuk bekerja sama mewujudkan pemilu aman, damai, lancar, dan bermartabat. Sampaikan bahwa tingkat kerawanan pelaksanaan pemilu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah yang terendah dibanding 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tentu hal ini satu pencapaian yang diperoleh dari kerjasama kita semua, Forkopimda, Bawaslu, KPU, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan satu kegiatan pemilu yang jujur, adil, luber, aman, dan damai. Dari Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, sebanyak 2/3 personil Polres Padang Panjang dikerahkan untuk pengamanan pemilu 2024. Pengamanan juga dibantu oleh Satuan Brimob dan Satpol PP Pemerintah Kota Padang Panjang. Polres Padang Panjang siap untuk mengamankan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu 2024. Sebanyak 2/3 personil kepolisian dikerahkan agar pesta demokrasi berjalan aman dan lancar di kota tersebut. Nantinya 2 personil kepolisian akan mengamankan sebanyak 8 TPS dan dibantu oleh 16 petugas Linmas. Selain itu, petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP juga melakukan patroli sesuai dengan tugas masing-masing personil. Kapolres Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro mengatakan jika sejauh ini kota Padang Panjang dinyatakan cukup kondusif. Meski demikian, pihaknya tetap menyiagakan personil dari Satuan Brimob dalam mengantisipasi terjadinya kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Kita sudah menyebar 2/3 kekuatan Polres dibantu oleh dari Pemda, baik Satpol PP, dari Kesbang, dan juga dari instansi TNI, kemudian dari Brimob juga sudah kita siapkan, dan besok rencana akan kita rapat koordinasi teknis dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam hal nanti pada saat hari H pencoblosan sampai terjadi tumpang tindih. Untuk kekuatan sudah kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan, nanti di pihak KPU maupun Bawaslu pun akan memberikan rambu-rambu mana yang boleh dilakukan dan mana tidak boleh dilakukan. Kapolres mengajak masyarakat untuk mensukseskan pemilu dan mentaati aturan yang berlaku selama 3 hari masa tenang. Patroli tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga secara cyber untuk antisipasi terjadinya pelanggaran pemilu. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, di hari kedua masa tenang masih terdapat banyak billboard atau baliho alat peraga kampanye caleg yang terpasang di sejumlah jalan protokol di Kota Padang. Di antaranya kawasan Katip Sulaiman, Bypass, dan Siteba. Saat dikonfirmasi, Bawaslu menargetkan akan menurunkan semua APK hingga nanti malam. Di masa tenang saat ini masih terdapat alat peraga kampanye berupa billboard dan baliho di sepanjang jalan utama di Kota Padang. Saat dikonfirmasi, Bawaslu Kota Padang mengakui penurunan billboard dan baliho membutuhkan krain, tidak bisa dilepas oleh Panwascam. Sementara APK yang berukuran kecil yang dipasang di pohon atau tiang listrik terlihat sudah bersih dilepas oleh Panwascam, Panwaslu, Kelurahan, dan PPK. Hingga hari kedua di masa tenang, Bawaslu mengerahkan 163 petugas yang dibagi menjadi 3 tim dan diperlengkapi dengan krain untuk menurunkan APK yang sulit dijangkau di jalan utama hingga kawasan perbatasan Kota Padang. Bawaslu menargetkan dapat membersihkan seluruh billboard hingga malam nanti, sehingga besok tidak ada lagi APK yang terpajang. Tidak ada tebang pilih dalam penertiban APK. APK yang tidak boleh ditertibkan hanya pada kantor partai politik. Ya, memang beberapa titik masih banyak yang belum tertertibkan, termasuk kan kita juga melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, serta pengawas TPS, dan juga PPK dan jajaran ke bawah. Nah, mereka ini karena tidak punya kemampuan untuk yang mengambil yang lebih tinggi daripada dia, maka dia menertibkan yang di bawah yang kemungkinan bisa ditarik dengan tangan. Kemudian karena ini sudah hari kedua, kita mengajak juga kepada kawan-kawan dari Panwascam itu mohon kerjasamanya untuk pakai pisau karter aja. Sejak kemarin, Bawaslu sudah menertibkan sebanyak 300 billboard. Sementara, semua APK yang sudah ditertibkan sebanyak 2.000-an. APK yang dilepas langsung dibawa ke kantor Satpol PP dan tempat pembuangan akhir sampah. Delima Febriat, Frian di TVRI Sumatera Barat.
Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pasaman memastikan akan memperketat pengawasan di masa tenang sejak tanggal 11 sampai 13 Februari tahun 2024. Seluruh kegiatan yang mengarah kepada kampanye dipastikan akan ditindak, termasuk jika masih ada peserta pemilu yang belum menertibkan APK. Selama masuknya tahapan masa tenang, Bawaslu Kabupaten Pasaman akan semakin memperketat pengawasan. Hal itu dimulai dengan digelarnya apel patroli pengawasan pada hari pertama masuknya masa tenang kampanye pemilu tahun ini. Bawaslu Kabupaten Pasaman juga telah menginstruksikan seluruh jajaran pengawas untuk menggelar patroli rutin, mengawasi setiap kegiatan yang berpotensi terjadinya pelanggaran pemilu. Kemudian alat peraga kampanye yang masih belum ditertibkan sejak masuknya masa tenang, Bawaslu juga telah menyurati KPU terkait hal tersebut. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juwita mengatakan Bawaslu tegas dalam menegakkan aturan pemilu, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi mewujudkan pemilu damai dan berani melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran. Tidak hanya itu, Bawaslu juga mengingatkan agar seluruh masyarakat dengan tegas menolak segala praktik politik uang, terlebih hari H pencoblosan sudah semakin dekat. Pada masa tenang ini, peserta pemilu tidak ada lagi kampanye dalam bentuk apapun, termasuk alat peraga kampanye. Bawaslu 3 hari yang lalu sudah menyurati peserta pemilu untuk mengimbau menurunkan secara resmi. Kemudian Bawaslu juga sudah mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk segera berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka melakukan penertiban alat peraga kampanye. Bawaslu berharap agar peserta pemilu ataupun partai politik lebih paham dengan aturan-aturan yang harus ditaati selama pemilu, termasuk larangan saat masa tenang. Setiap dugaan pelanggaran, baik berupa laporan ataupun temuan, Bawaslu memastikan akan menindak sesuai regulasi yang ada. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya tentang daya tarik dan kendala wisata di Pulau Mentawai. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Tek Roy. Nampak kita sekali dah, Bu. Cincin stinting dulu ya dah. Wih, sebenarnya santing kok. Yet, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banat tuh. Pasunyo bulan pastan baru pai, kini lah pai lo balik. iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari kami. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak kan makan yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang yen. Bata diet bah diet. Insya Allah. Anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang tak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan. Karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh
begitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Karyawan TVRI Sumatera Barat melakukan pemeriksaan kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas Koto Panjang Iko Koto, Kota Padang. Pemeriksaan kesehatan ini rutin dilakukan oleh karyawan TVRI Sumatera Barat guna mendeteksi resiko penyakit tertentu sejak dini. Beginilah suasana pemeriksaan kesehatan rutin yang digelar di lobi kantor LPP TVRI Sumatera Barat pagi ini. Pemeriksaan kesehatan tersebut diantaranya pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, tekanan darah, berat dan tinggi badan, serta ukuran lingkar perut. Pemeriksaan kesehatan secara rutin ini dilakukan guna mengetahui dan mendeteksi sejak dini risiko penyakit tertentu, diantaranya diabetes mellitus, jantung koroner, gagal ginjal, dan hipertensi. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin ini sangat penting dilakukan karena dapat membantu mengambil tindakan preventif lebih awal jika ditemukan risiko penyakit dari hasil pemeriksaan tersebut. Dokter Umum Fungsional Puskesmas Koto Panjang Iko Koto, Dr. Susi Ekasari menyebutkan, hasil dari screening kesehatan ini nantinya dapat dijadikan rekomendasi untuk konsultasi seandainya ditemukan adanya risiko penyakit tertentu, baik itu risiko kolesterol tinggi, asam urat maupun hipertensi. Ini merupakan kegiatan rutin berkala setiap tahun, di mana ada kerjasama antara Puskesmas Koto Panjang Iko Koto dengan TVRI untuk melakukan pemeriksaan screening usia produktif, pemeriksaan kesehatan pada usia produktif dari pegawai-pegawai yang ada di TVRI. Pemeriksaan kesehatannya itu dimulai dari pemeriksaan tropometri, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, itu untuk melihat bagaimana indeks massa tubuhnya. Kemudian karena apa? Faktor risiko salah satu hipertensi, diabetes itu adalah obesitas, kemudian pemeriksaan tensi, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, juga pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan kesehatan rutin bagi karyawan TVRI Sumatera Barat ini diharapkan karyawan dapat mendeteksi risiko penyakit dan antisipasi sejak dini melalui konsultasi dengan tenaga kesehatan. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Mancanegara di Kepulauan Mentawai masih terlihat sepi hingga di awal tahun 2024. Wisatawan yang didominasi pecinta ombak surfing diperkirakan baru mulai berdatangan pada awal bulan Maret mendatang. Salah satu pengelola usaha akomodasi di Pulau Simakakang mengakui wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk top 5 destinasi wisata favorit di Indonesia setelah Bali, Flores, Labuan Bajo, dan Pulau Rote. Menurutnya, daya tarik wisata di Bumi Sekere diantaranya memiliki kondisi alam yang masih alami, indah, tenang, dan jauh dari keramaian dan budaya yang unik.
Kemudian guna meningkatkan kunjungan wisatawan pada saat bukan musim ombak, kegiatan festival atau budaya dapat menarik wisatawan untuk datang ke Mentawai. Selanjutnya, kunjungan wisatawan biasanya mulai ramai pada bulan Maret sampai November saat musim ombak. Sementara saat ini masih sepi sehingga pihak pengelola resort memanfaatkannya untuk melakukan maintenance dan improvisasi terhadap fasilitas penginapan yang ada. Ia menambahkan terkait kunjungan wisatawan mancanegara, pihaknya masih terkendala dengan jadwal reguler penerbangan pesawat jenis ATR 72600 yang mampu menampung 78 penumpang. Belum tersedia hingga saat ini setelah peresmian Bandara Mentawai beberapa bulan lalu, sehingga pengelola akomodasi belum dapat menawarkan pilihan transportasi melalui infrastruktur udara. Masuk ke Mentawai itu mungkin nomor satu masih, padahal bandara sudah diresmikan dan sudah jadi operasional, flightnya belum ada, artinya jadwal belum ada, artinya kita belum bisa tawarkan ke tamu untuk gimana cara masuk, gimana cara datang ke Pulau Mentawai. Persoalan tersebut menjadi atensi pemerintah daerah setempat dan berupaya bersinergi dengan stakeholder terkait untuk menemukan solusi. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Nelayan Kabupaten Pasaman Barat kesulitan mengurus perizinan kapal. Mereka berharap pengurusan izin kapal sama dengan periode sebelumnya. Saat ini pengurusan izin di atas 10 gross ton atau GT ke atas harus ke pusat, sehingga menimbulkan biaya besar. Nelayan dan pemilik kapal dengan ukuran 10 gross ton atau GT ke atas di Kabupaten Pasaman Barat mengalami kesulitan dalam pengurusan izin kapal. Pengurusan izin ke pusat atau di kementerian dinilai sangat memberatkan. Jarak yang jauh dan besarnya biaya yang dikeluarkan membuat nelayan khawatir. Sementara izin operasional kapalnya harus diurus, jika tidak akan terkendala secara administrasi dalam bekerja atau menangkap ikan di laut. Ketua HNSI Pasaman Barat, Darnil, mengaku di Pasaman Barat sangat banyak kapal dengan ukuran di atas 10 gross ton. Sementara pengurusan izin seperti SIPI dan lainnya harus segera dilakukan ke pusat, padahal sebelumnya bisa diurus di tingkat provinsi. Saat ini banyak kapal nelayan di Pasaman Barat yang harus diperpanjang izin, namun jarak yang jauh membuat mereka kesulitan dan jika harus mengurus ke Kementerian Kelautan. Keluhan nelayan dan pemilik kapal sudah disampaikan kepada dinas terkait. Besar harapan ke depan pemerintah bisa memberikan kemudahan dalam proses perizinan sehingga nelayan bisa bekerja aman dan nyaman. Kesulitan kita pengurusan ke pusat tuh memang waktu yang panjang. Yang kita harapkan jemput bola ke sini atau bisa diurus di provinsi atau gimana? Ya, kita berharap kepada pemerintahan supaya pengurusan sampai Sumatera Barat saja. Itu kenapa, Pak? Apakah kita banyak yang di 10 GT ke atas atau gimana di sini, Pak? Ya, kalau kapal-kapal kita kapal air bangis banyak 10 GT ke atas. Berdasarkan data HSNI, terdapat ratusan kapal dan perahu nelayan Pasaman Barat yang membutuhkan izin, baik nelayan kapal kecil hingga bagan atau cincin di pesisir pantai Pasaman Barat, mulai dari Kinali, Sasak, Maligi, Sikabau hingga ke Sungai Barame. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Gampong Punayong yang berada di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, merupakan salah satu gampong yang menjadi percontohan dalam kerukunan warga. Di kampung ini terdapat sebuah pasar pagi yang menyajikan berbagai kuliner khas warga Tionghoa. Meski Aceh dijuluki sebagai daerah serambi Mekkah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan warga di Aceh begitu majemuk. Suku Tionghoa merupakan salah satu suku minoritas yang tinggal di Provinsi Aceh. Pasar Punayong di Banda Aceh merupakan salah satu wilayah di Banda Aceh yang paling banyak dihuni oleh warga Tionghoa. Meskipun begitu, warga Aceh dan juga warga etnis Tionghoa hidup dengan berdampingan. Setiap pagi pasar ini selalu ramai dikunjungi oleh warga, terutama warga Tionghoa yang sekedar membeli kuliner dan makanan, ataupun membeli keperluan sehari-hari. Salah seorang warga Tionghoa, Amin, mengatakan bahwa dirinya telah lebih dari 20 tahun tinggal di Aceh.
Dirinya mengaku nyaman dan tidak pernah mendapat intimidasi apapun selama puluhan tahun tinggal di Aceh. Kalau kami udah hampir 20 tahun, 25. Wah, hidupnya udah kali. Toleransinya bagus. Saling menghargai kami. Oh, nggak ada. Jauh kali nggak ada. Bagus. Nggak ada kami. Di sini saling tolong-menolong dan saling menghargai. Biasanya menjelang perayaan Imlek, pasar ini selalu dipenuhi dengan warga Tionghoa yang mencari kebutuhan untuk keperluan Imlek. Gampong Peonyang sebelumnya pernah ditetapkan sebagai kampung sadar kerukunan oleh Kementerian Agama. Gampong Peonyang merupakan kampung kedua di Banda Aceh yang menjadi wilayah percontohan dalam kerukunan warga. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, ikan memiliki banyak kandungan gizi esensial yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan. Mengkonsumsi ikan secara benar, baik dari segi memilih jenis ikan maupun dalam mengolahnya, sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ikan merupakan makanan yang rendah kalori serta memiliki kandungan protein dengan omega 3 yang tinggi, sehingga ikan menjadi makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Di Indonesia, ikan segar begitu mudah didapatkan. Rasanya yang lezat, kaya nutrisi, serta harganya pun terjangkau, sehingga ikan dapat menjadi rekomendasi menu harian yang tepat untuk keluarga. Mengonsumsi ikan baik untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh, mulai dari fisik dan mental. Sebagian besar manfaat berasal dari omega 3 dan vitamin D. Ikan kaya akan mineral yang baik untuk kesehatan tulang hingga jantung. Konsumsilah ikan sebanyak 2 kali per minggu untuk memperoleh manfaatnya dengan maksimal. Berdasarkan informasi dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, kadar protein ikan segar atau olahan cukup tinggi seperti cakalang 24,2%, tuna 23,7%, dan bandeng 21,7%, ikan asin 42 hingga 50%. Kandungan lemak ikan rendah umumnya di bawah 5% dibandingkan dengan kandungan lemak ayam yang mencapai 25%. Ikan juga kaya akan kalsium, fosfor, besi, vitamin A dan B1. Kandungan asam amino dan omega 3-nya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan bahan pangan atau sumber protein yang lainnya. Mengonsumsi ikan secara benar, baik dari segi memilih jenis ikan maupun dalam mengolahnya, dapat mendatangkan manfaat secara maksimal bagi kesehatan tubuh. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lugiana Salsabila. Dan saya Reki Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.